Hari ini kita akan melanjutkan topik dari mata kuliah Matematika Teknik 1 dengan pembahasan mengenai persamaan eksak dan juga faktor integrasi. Nah, jadi kalau persamaan eksak itu nanti bisa diselesaikan dengan metode yang saya berikan ini. Dan kemudian kalau misalnya persamaannya tidak eksak, nanti di situ kita membutuhkan yang namanya faktor integrasi. Sekali lagi, persamaan eksak itu akan diselesaikan dengan metode yang saya berikan ini. Dan kalau misalnya nanti persamaannya non-eksak, itu akan kita butuhkan yang namanya faktor integrasi. Nah, jadi sebelum ke persamaan ataupun ke solusinya, kita mau lihat dulu apa itu persamaan eksak. Oke, sekali lagi sebelum ke solusi dari persamaan eksak sendiri, kita akan lihat dulu apa itu persamaan eksak. Oke, misalnya diberikan sebuah PDB, persamaan diferensial biasa orde 1, yang bentuknya adalah MXY ditambah NXY sama dengan NXY Y aksen sama dengan 0 gini ya. MXY ditambah NXY Y aksen sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa MXY ataupun dan juga ya NXY ini merupakan fungsi yang melibatkan variabel X dan Y di dalamnya. Oke. Nah, jadi fungsi ini melibatkan variabel X dan Y di dalamnya. Nah, nantinya gitu ya, kita akan mendefinisikan suatu fungsi yang diberikan oleh simbol ini psi gitu ya. Jadi yang ini dibacanya psi. Oke, yang diberikan oleh simbol psi. Sedemikian gitu. Psi ini apa? Psi ini adalah suatu persamaan yang kalau misalnya diturunkan secara parsial terhadap X, perhatikan di sini ya, diturunkan secara parsial terhadap X akan memberikan MXY. Oke, MXY. Jadi balik lagi ke sini nih, ke bentuk yang saya kasih bintang ini. Dan kalau misalnya si psi ini diturunkan secara parsial terhadap Y, oke, terhadap Y, perhatikan, ini akan menjadi bentuk dari NXY. Oke, sekali lagi ya. Jadi psi ini siapa? Psi ini adalah fungsi yang kalau misalkan dicari turunan parsialnya terhadap X, itu akan kembali ke ini, MXY. Dan kalau misalnya dicari turunan parsialnya terhadap Y, nanti dia akan menjadi NXY. Oke, nah jadi ingat ya kalau misalnya M itu padanannya ya dia dengan X-nya gitu. Terus kalau N dia padanannya terhadap Y-nya. Oke, nah sekarang kalau misalnya tadi kita udah kasih definisi terhadap psi ini sendiri ya gitu ya. Jadi sekarang kita mau lihat psi XY itu sendiri adalah suatu fungsi yang didefinisikan oleh C. C ini apa? C ini adalah suatu konstanta. Tapi di sini saya kasih C-nya huruf kecil. Ya, saya kasih di sini C-nya yang huruf kecil. Nanti ada maksudnya kenapa pakai C-nya yang huruf kecil gitu ya. Kita akan lihat lebih lanjut lagi. Dan sebagai fungsi Y sendiri kita gunakan notasi ini. Ini bukan psi lagi, ini bacanya pi ya. Yang ini pi. Oke, bedain ya, yang tadi yang di atas psi, yang ini bacanya pi. Nah, oke. Dengan definisi dari si Y sebagai suatu px. Jadi Y-nya sendiri merupakan fungsi juga gitu kan, sebagai suatu px. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah si psi ini nanti. Oke, solusi dari persamaan di atas itu adalah si psi xy. Oke, nah sekarang perhatikan bahwa bentuk dari ya MXY, oke, bentuk dari MXY ditambah NXY Y aksen, oke, dapat dituliskan kembali sebagai berikut. MXY tadi kita tahu ini adalah fungsi turunan parsial dari si psi terhadap X. Jadi boleh dituliskan sebagai do psi do X. Oke, masih ingat ya tentang turunan parsial? Turunan yang melibatkan lebih dari satu variabel ya. Baik itu variabel yang independen maupun variabel yang dependent gitu kan. Nah, sekarang kita tadi udah
melibatkan lebih dari satu variabel yang independen kan gitu kan ya. Oke, jadi sekali lagi ya, MX-nya tadi sebagai kesamaan di atas, dia merupakan turunan parsial dari si psi terhadap X. Jadi dituliskan kembali sebagai berikut ya, do, psi, do, X. Kemudian untuk NXY, dia dituliskan kembali sebagai do, psi, do, Y. Nah, jangan lupa untuk Y aksen ini sendiri merupakan turunan. Ini enggak turunan parsial, ini langsung aja ya. Jadi DY, DX. Kenapa demikian? Karena kita tadi sudah punya dasar ya di atasnya bahwa Y ini kan hanya fungsi terhadap X ya. Y adalah PX. Jadi turunan dari Y ya tentu saja hanya diturunkan terhadap si X-nya. Oke, jadi ruas kiri, ruas kanan ekuivalen gitu kan ya. Dan perhatikan bahwa bentuk ini ya, menurut aturan rantai pada turunan parsial dapat dituliskan kembali sebagai ddx dari psi dalam fungsi x dan juga y, kan gitu ya, fungsi dalam x dan juga y. Tapi tadi didefinisikan di atas bahwa y ini sendiri adalah px. Jadi di sini di substitusi bukan lagi xy ya, tapi langsung x px. Oke. Nah, ini jadi ekuivalen ya. Ruas kiri, ruas kanan yang di tengah. Tadi harusnya yang di tengah saya bilang. Yang di sebelah kiri dan yang di tengah dan juga yang di ruas kanan. Ketiga-tiganya menjadi bentuk yang saling ekuivalen. Oke. Nah, dengan dasar itu kita akan mengetahui bahwa sebenarnya bentuk di atas yang ini tadi MXY ditambah NXY aksen ini sama dengan ini ya, yang di langkah terakhir tadi DDX dari psi X PX gitu. Jadi sama dia, jadi bisa dituliskan sebagai berikut. Oke. Jadi sama. Dan tadi kan ini kan tadi sama dengan 0 kan ya, yang di atas ya. Nah, jadi kita boleh menuliskan persamaan DDX psi X PX ini sama juga dengan 0 gitu ya, disama dengan 0. Nah, berangkat dari sini, berangkat dari pernyataan bahwa DDX psi X PX sama dengan 0, kalau misalnya kita integralkan bentuk ini ya, integralkan ruas kiri, integralkan ruas kanan, apa yang terjadi? Kita tahu bahwa kita kalau mengintegralkan suatu fungsi yang berupa turunan, fungsinya itu, hasilnya itu akan menjadi fungsi itu lagi kan gitu ya. Dia akan menghasilkan psi X, Y ya, menghasilkan psi X, Y. Ini saya besarin aja biar lebih kelihatan. Oke, ini tadi karena diintegralkan ya, sehingga dapatlah psi X, Y. Nah, terus kalau gitu, kalau integralkan 0 apa yang terjadi? Jangan salah, integral 0 harus jadi C, kan gitu kan? Karena kamu cari turunan dari konstanta, hasilnya kan 0. Kalau gitu dibalikin kan, antiderivatifnya ya berarti 0 itu kembali ke konstanta. Nah, sehingga ruas kanannya itu dia jadi C. Tapi C-nya C kecil. Ya, tadi saya juga udah sebutkan sebelumnya bahwa C yang digunakan di sini adalah C kecil. Simbolnya kita pakai C-nya C kecil. Oke, artinya apa? Artinya, si XY ini tadi merupakan solusi dari persamaan diferensial eksak yang tadi diberikan di atas. Oke, ini merupakan solusi. Nah, tapi gini, solusinya itu harus didapat dengan langkah lainnya lagi ya. Jadi langkah lainnya ini yang akan nanti kita mau bahas. Dan menyamakan si XY ini, si XY sama dengan C kecil ini tadi terhadap langkah-langkah yang tadi kita mau cari itu. Gitu. Jadi kalau ini ini langsung jadi solusi akhirnya? Enggak, bukan. Jadi solusi akhirnya itu nanti dalam bentuk fungsi juga ya, dalam bentuk XY gitu loh. Si XY ini adalah sesuatu yang dideklar gitu ya, sesuatu yang didefinisikan lagi gitu. Jadi bukan si XY sama dengan C ya jadi solusi akhir. Enggak seperti itu ya. Nah, ini nanti yang mau kita lihat lagi
bagaimana pengerjaannya, kan gitu kan ya. Dan perlu diketahui di sini bahwa solusi yang diberikan itu adalah solusi yang implisit. Oke, solusi yang diberikan adalah solusi yang implisit. Dan juga perlu dicatat bahwa ODE ini ataupun persamaan diferensial biasa ini disebut sebagai persamaan diferensial yang eksak. Oke, jadi gambarannya seperti itu ya. Nanti gambarannya seperti itu. Kira-kira gitu kan ya. Kira-kira nanti seperti apa tekniknya untuk memberikan solusi dari si persamaan diferensial eksak ini kan gitu kan. Jadi ini kayaknya ada contohnya. Tapi sebelum ke contoh, saya ke teoremanya dulu ya. Ini teorema ini untuk merangkum apa yang sudah terjadi tadi di depan. So, sekali lagi, ada suatu persamaan diferensial biasa yang diberikan oleh bentuk berikut ya. MXY ditambah NXY aksen sama dengan 0. Dan diberikan di sini bahwa M, N, MY dan NX, artinya MY ini M diturunkan terhadap Y secara parsial. NX juga gitu. N diturunkan terhadap X secara parsial. Ingat kalau misalnya kita menurunkan secara parsial, kita hanya mempertahankan satu variabel. Variabel yang lainnya dianggap sebagai konstanta gitu ya. Kita anggap sebagai konstanta. Oke. Nah, fungsi-fungsi tersebut semuanya continue. Continue di dalam suatu region R. Oke, yang didefinisikan oleh alpha beta kali dengan gamma delta. Jadi bisa dibilang ini adalah suatu dimensi dari X dan Y. Oke, dimensi dari X dan Y yang bentuknya itu berupa suatu persegi panjang yang dibatasi oleh ini tadi ya, alpha, beta, dan gamma delta. Oke, gamma delta. Nah, selanjutnya gitu kan ya, bahwa dikatakan eksak ketika turunan dari M terhadap Y secara parsial akan sama dengan turunan dari N terhadap X secara parsial. Sekali lagi, persamaan di atas akan dikatakan eksak apabila M diturunkan secara parsial terhadap Y, hasilnya akan sama dengan N diturunkan secara parsial terhadap X. Oke, dan diberikan di sana tentu X, Y-nya adalah bilangan real. Nah, kesamaan gitu kan ya, dari si MXY dan NXY ini diberikan oleh diberikan oleh fungsi yang dinotasikan oleh psi, yang kalau misalnya diturunkan terhadap X, jadi psi diturunkan secara parsial terhadap X, itu akan menjadi MXY. Dan juga psi kalau diturunkan terhadap Y, itu akan menjadi si NXY. Oke, berdasarkan apa yang tadi sudah diberikan ini, kita jadi mengetahui bahwa nantinya kalau misalnya kita diberikan ini ya, kita berangkat dari si psi XY ya. Kalau misalnya diberikan ada psi XY, bentar, oke. Ada psi adapsi XY diturunkan terhadap X secara parsial. Kalau misalnya ini saya integralkan, ya tentu integralnya terhadap X ya. Ini akan kembali ke bentuk psi XY, kan gitu kan? Akan kembali ke bentuk psi XY. Nah, langkah selanjutnya adalah, ini bukan langsung jadi solusi dari persamaan kita ya, tapi langkah selanjutnya adalah menyamakan psi XY ini tadi terhadap psi XY yang kita cari lagi gitu. Jadi ceritanya gini, nanti udah dapet nih psi XY-nya ya. Nah, jadi psi XY ini nanti akan melibatkan suatu konstanta yang kita notasikan dengan CY. Oke? Yang akan kita notasikan dengan CY. Kenapa CY? Karena di langkah selanjutnya, psi XY ini akan diturunkan terhadap Y. Oke, di langkah selanjutnya, psi XY itu akan diturunkan terhadap Y.
Nah, dia jadi seperti ini kan. Oke. Si XY ini akan si XY akan diturunkan terhadap Y secara parsial. Di sini nanti dia akan melibatkan konstanta C aksen Y. Oke, konstanta yang berupa C aksen Y. Nah, bergerak dari situ, kalau diintegralkan C aksen Y nanti akan ketemu CY. Oke, langkah ini akan diintegralkan, nanti akan ketemu CY. Langkah selanjutnya, nah itu tadi yang saya bilang, kita harus samakan psi XY yang didapat di sini dengan psi XY yang dari langkah yang udah melibatkan C aksen Y tadi untuk mendapatkan CY. Jadi CY-nya disamain gitu loh. Oke, CY-nya disamain. Mungkin lebih jelasnya kalau misalnya kita lihat contohnya lah ya. Kita lihat contohnya aja. Nah, misalnya gini. Ada suatu persamaan diferensial yang diberikan oleh dy dx sama dengan negatif x plus 4y per 4x dikurang y. Kalau dituliskan kembali bentuknya ekivalen dengan ini ya. Dengan x plus 4y ditambah 4x dikurang y y aksen gitu kan ya. Ini kali silang gitu kan. Nah, sekarang MXY-nya apa? Nah, MXY-nya itu dia yang terlibat dengan ini kan ya, dengan si dx kan, dengan yang bagian di x-nya gitu loh, dengan parsial terhadap x-nya. Jadi kalau kalian lihat ini kan tadi saya bilang kali silang ya gitu ya. Jadi MXY-nya adalah x plus 4y. Dan NXY-nya adalah 4x kurang y. Atau bisa langsung lah ya, lihat dari persamaannya juga kan bisa tahu ya, tadi dari bentuk umumnya bahwa ini adalah bagian MXY dan ini adalah bagian NXY. NXY dia yang dikalikan dengan y aksennya. Gitu ya. Bisa ya, yang mana M-nya, yang mana N-nya, tahu. Dan sebagai catatan juga di sini terkadang kita nggak nulis M dalam kurung X, Y gitu. Kadang-kadang itu terlalu panjang. Jadi kadang kita hanya nulis M-nya aja gitu. Bahwa M sama dengan X plus 4Y dan N sama dengan 4X kurang Y gitu. Kadang-kadang seperti itu aja. Nah, udah tahu nih mana M-nya, mana N-nya kan gitu kan ya. Sekarang kita mau beresin dulu. Ya, kita cari kesamaannya dulu antara si parsial M terhadap Y dan parsial N terhadap X, turunannya ya. Yang kita bicarakan adalah turunannya. Kenapa demikian? Karena kita ingin mengetahui apakah PDB ini eksak atau tidak. Oke, walaupun di sini sebenarnya udah jelasin ini PDB-nya akan eksak, but kita mau lihat. Coba cari turunan parsial dari M terhadap Y. So, ini kita turunkan terhadap Y. Tentu X-nya kita abaikan karena kita anggap sebagai konstanta, dia jadi 0, dan 4Y kalau diturunkan terhadap Y akan menjadi 4. Bagaimana dengan yang ini? NXY. 4X kita turunkan terhadap X. Hasilnya jadi 4. Dan negatif Y ini kita anggap sebagai konstanta, jadinya jadi 0. Nah, dari situ kita punya kesamaan bahwa ternyata parsial M terhadap Y, turunan parsial M terhadap Y sama dengan turunan parsial N terhadap X. Sama-sama berapa? Iya, 4. Kesimpulan, PDB-nya eksak. Kalau PDB-nya eksak, kita bisa lakukan langkah selanjutnya. Tadi seperti gambarannya udah saya kasih di depan ya. Oke, dari teorema 261 bahwa ada satu fungsi psi. Ada satu fungsi psi yang kalau diturunkan secara parsial akan menjadi MXY. Ya, bahwa yang tadi itu ya, psi parsial terhadap X-nya adalah X plus 4Y. Dan kalau psi diturunkan secara parsial terhadap Y akan menjadi NXY, yaitu 4X kurang Y. Bisa ya? Jadi ini nih yang kita mau temukan gitu. Psinya yang mau kita temukan. So, kita kerja dengan psi yang melibatkan variabel X terlebih dulu di dalamnya. Ini nggak bisa lebih gede lagi ya. Oke, hanya segini. Nah, jadi kita kerja dengan psi yang melibatkan variabel X terlebih dulu di dalamnya. Jadi kita bergerak dari psi XY yang sama dengan integral dari psi X
Oke. Psi yang diturunkan terhadap X gitu ya. Saya akan mempersingkatnya saja dengan parsial gitu aja mungkin ya. So, psi XY ini akan sama dengan integral dari parsial psi X. Oke. Parsial psi X. Dan itu berarti kita mengintegralkan si MXY tadi. Oke, jadi kita mengintegralkan X plus 4Y. Tapi terhadap X. Oke. Nah, jadi apa yang didapat dari hasil integralnya? Hasil integralnya adalah sebagai berikut. So, hasil integralnya adalah ini ya. 1/2 X kuadrat tambah 4XY. Tapi di sini ada C. Tadi saya sempat sebutkan di depan, C-nya itu adalah C yang melibatkan variabel Y di dalamnya. Jadi kita tuliskan sebagai CY. Tujuannya apa? Karena nanti ini dicari turunannya terhadap Y gitu. Mengintegralkannya terhadap X, tapi menurunkannya terhadap Y gitu lah ya. So, didapat dia sebagai 1/2 X kuadrat ditambah 4XY ditambah CY. Oke. Ingat ya konsepnya ya, ini kan mengintegralkan terhadap X, tapi dianggap Y-nya itu sebagai suatu konstanta. Gitu ya. So, di langkah selanjutnya, kita ke slide berikutnya. Oke, terlihat di sini. Oke, tadi terlihat ya bahwa hasilnya itu adalah yang ini ya. Ini hanya menuliskan kembali apa yang tadi terjadi di slide 3 ke slide halaman 4 ini. Nah, sekarang kita tahu bahwa psi Y itu kan sama dengan bagian N-nya tadi ya. 4X kurang Y. Oke, 4X kurang Y. Nah, sekarang kalau misalnya ini kita cari turunannya parsial psi Y, itu kan ya, untuk XY. Ini jadi apa? Kita turunkan terhadap Y, berarti ini dianggap konstanta, berarti ini jadi 0 kan gitu kan? Terus yang bagian ini gimana? 4XY diturunkan terhadap Y, berarti jadi 4X. Nah, yang ini jadinya C aksen Y, kan gitu ya. Tapi C-nya C besar. Ingat, di sini kita pakai C yang konstanta untuk C besar. Nah, sekarang kita samain tadi bagian N tadi terhadap parsial psi terhadap Y. So, jadi kayak gini kan. 4X kurang Y sama dengan 4X tambah C aksen Y. Dengan demikian, ya kan, cancel aja nih si 4X-nya. Kita langsung tahu bahwa C aksen Y-nya sama dengan negatif Y. Oke, C aksen Y sama dengan negatif Y. Jadi cariin CY-nya gimana? Tentu tinggal mengintegralkan, kan gitu konsepnya ya. So, kita mengintegralkan C aksen Y, dia dapat CY. Mengintegralkan negatif Y terhadap Y, kita dapat hasilnya adalah negatif 1/2 Y kuadrat. Dan ini merupakan integral tak tentu, jadi jangan lupa tuliskan konstantanya. Di sini kita pakai K kecil ya, tambah K. Jadi, ya kan? Ini kita udah mau hampir selesai. Jadi, kita sekarang dapat hasilnya untuk si psi XY-nya tadi, ya. Psi XY tadi di depan kasihnya ini kan, 1/2. Ini kayak saya kasih tanda bintang lah di sini biar kalian tahu. Bahwa psi XY-nya adalah 1/2 X kuadrat tambah 4XY ditambah CY. CY-nya disubstitusi dengan ini. Negatif 1/2 Y kuadrat ditambah K. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Oke. Nah, ini apa namanya? Sebagai solusi akhir. Dan ini sama dengan C gitu kan ya kalau pakai teorema yang 2.61. Tapi kalau mau penulisannya tanpa pecahan-pecahan kayak gini, boleh dikali 2. It's okay aja gitu ya. Jadi dikali 2 anggap ini ruas kiri. Oke, yang saya kasih di smiley gini, anggap aja ini ruas kiri. Oke, dan ini juga kita anggap sebagai ruas kanan. So, ketika dikali 2, ini kan jadinya X kuadrat ditambah 8XY dikurang
Y kuadrat ditambah K sama dengan tambah 2K gitu ya, sama dengan 2C. Tapi karena merupakan konstanta sembarang, kita satukan aja yang 2K, 2C itu tadi menjadi sebuah konstanta C kecil. Jadi ini sebagai solusi akhirnya. Ya, X kuadrat plus 8XY dikurang Y kuadrat sama dengan C. Dan ini adalah solusi secara implisit gitu. Oke, ini solusi secara implisit. Jadi kalau diminta sampai dengan solusi implisit, ini udah selesai, gitu kan ya. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu. Gambaran seperti apa kurvanya, ini bisa digunakan software, Maple bisa gitu ya, MATLAB juga boleh, nanti hasilnya seperti ini. Jadi terlihat direction field-nya seperti apa, dan persamaan ini juga terlihat solusinya di titik-titik tertentu ya, seperti demikian diberikan kan gitu kan. Ini solusi-solusi yang diberikan kalau misalnya kalian disuruh mencari nilai khususnya. Gitu. Nah, kemudian lanjutannya gitu ya. Jika kalian diminta untuk memberikan solusi secara eksplisit juga bisa. Dari implisit yang tadi sudah diberikan, kita anggap aja ini sebagai suatu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat di mana bentuk A-nya itu sama dengan 1 kan gitu ya. Konstanta koefisien di depan Y kuadrat adalah 1, kemudian koefisien di depan X itu diberikan oleh negatif 8X, dan kemudian C-nya diberikan oleh negatif X kuadrat dikurang C kecil gitu ya. Jadi ada C di sini, ada C di sini. Tapi saya tahu kalian pasti udah paham lah ya yang mana yang saya maksud sebagai koefisien-koefisiennya. Jadi dengan rumus yang kita tahu ya, yang Y12 sama dengan negatif B positif negatif akar dari B kuadrat dikurang 4AC. 4AC, aduh gak muat lagi nih. 4AC per 2A gitu ya. 4AC per 2A. Didapatlah ini dia ya. Ya kan? B-nya kan kita ngambil si ini nih, negatif 8X gitu kan. Negatif 8X. Terus udah gitu, di dalam akar ini adalah B kuadrat. Berarti negatif 8 dikali negatif 8X dikuadratkan. Berarti jadi 64X kuadrat. Dikurang, ya ini ya, 4AC-nya. Berarti 4 dikali dengan negatif X kuadrat negatif C. Oke, terus dibagi dengan 2A, berarti dibagi dengan 2 aja ya, karena A-nya sama dengan 1. Nah, nanti 8 kan kalau per 2, dia jadi 4X. Kalau yang bagian ini, yang bagian, ini coret-coretnya aja nih ya, tadi kita bilang yang di bawah akar aja kita mau cari. 64X kuadrat dikurang 4 dikali 1, terus C-nya yang ini negatif X kuadrat negatif C kecil. Oke, kesamaannya jadi akar dari 64X kuadrat dikurang 64X kuadrat dikurang, oke ini dalam kurung ya, berarti negatif 4 jadi positif 4X kuadrat. Ini negatif 4 negatif C berarti jadi plus ya. Plus 4C. Jadi kayak gini kan. Ini dia jadi 68 ya. 68X kuadrat kan. Ditambah 4C. Oke, jadi seperti ini ya. Terus karena dia dibagi 2, kalau masukkan ke dalam kurung kan dia jadi 4. Bukan masukkan ke dalam kurung. Dimasukkan ke bawah akar kan dia jadi 4 gitu loh. Makanya 68 dibagi 4 dia jadi ini, 17X kuadrat. Terus 4C dibagi 4 dia jadinya C gitu ya. Kalian bisa iniin sendiri lah kayaknya. Gambaran seperti itu. Nah, ini tadi solusi eksplisitnya. Kita mau lihat contoh lainnya lagi kalau gitu. Oke, contoh 2. Ini juga merupakan persamaan eksak. Oke, kamu punya MX diberikan oleh Y cos X plus 2XE pangkat Y, dan kamu punya NX
Y yang diberikan oleh sin X tambah X kuadrat E pangkat Y kurang 1. Cari kesamaan dari parsial M terhadap Y dan kesamaan dari parsial N terhadap X. Ya, cari kesamaannya. Ternyata sama-sama cos X plus 2X E pangkat Y. Ya, sudah tahu ya ceritanya dari mana. So, kita kerjain gitu kan ya. Kita kerjain soal ini, yaitu untuk parsial dari psi terhadap X itu adalah Y cos X plus 2X E pangkat Y. Dan parsial psi terhadap Y itu adalah sin X plus X kuadrat E pangkat Y kurang 1. Jadi psi-nya apa? Psi-nya adalah integral dari psi X terhadap X. Ya, kita mengintegralkan Y cos X plus 2X E pangkat Y terhadap X. Sehingga didapat Y sin X plus X kuadrat E pangkat Y plus CY. Nah, dari sini kita akan berlanjut dengan langkah tadi itu kita turunkan terhadap Y. Parsialkan terhadap Y ya. Jadi ini menuliskan kembali apa yang tadi di sana. Nah, sekarang kita turunkan psi ini tadi terhadap Y. Sehingga didapat sin X plus X kuadrat E pangkat Y kurang 1. Dan dengan kesamaan tersebut, kita pasangkan gitu kan dengan si N-nya. N-nya tadi apa? Sin X plus X kuadrat E pangkat Y plus C aksen Y. Oke. Oh, sorry. Bukan. Ini N-nya ya. N-nya yang ini tadi dong. Sin X plus X kuadrat E pangkat Y kurang 1. Nah, ini didapat dari sini. Ini diturunkan terhadap Y secara parsial. Jadi makanya dari sin X plus X kuadrat E pangkat Y plus C aksen Y. Gitu ya. Ini yang diturunkan ini. Ini ke sini. Kita turunkan parsial terhadap Y. Oke, saya. Nah, jadi kita temukan kesamaan antara C aksen Y-nya, yaitu C aksen Y sama dengan negatif 1, sehingga CY-nya adalah negatif Y plus K. Hasilnya dari integral kedua ruas, kan gitu kan. Sehingga secara implisit solusinya adalah sebagai berikut. Bahwa Y sin X plus X kuadrat E pangkat Y dikurang Y sama dengan C. Ini didapat dari mengganti gitu ya, si CY-nya itu dengan negatif Y plus K. Oke. Jadi negatif Y plus K. Jadi kan kalau misalnya tadi kita lihat kan secara lengkap kan dari sini ya tadi ya. Y sin X plus X kuadrat E pangkat Y. Nah, terus kita ganti bagian dari CY-nya dengan ini, negatif Y plus K. Oke. Tapi mengikuti teorema bahwa semua K bentuknya mau seperti apapun itu akan disatukan jadi konstanta dengan C kecil. Jadi gini dia, gitu ya. Jadi makanya solusi akhirnya adalah Y sin X plus X kuadrat E pangkat Y dikurang Y. K-nya digeser ke sebelah kanan, jadi ini sama dengan C. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau dilihat kurvanya seperti apa ya bisa diberikan seperti ini. Oke. Nah, jadi sekarang kita mau lihat bagaimana kalau misalnya persamaannya non-eksak. Apa yang terjadi kalau misalnya persamaannya non-eksak? Saya tidak akan berbicara banyak, tapi di sini diberikan langkahnya bahwa kalau dia non-eksak, tapi kita paksa dengan cara yang tadi, dengan metode yang tadi udah dijelasin di depan, itu hasilnya tidak akan valid. Karena persamaannya memang tidak eksak. Jadi hasilnya akan valid kalau misalnya persamaan tersebut adalah persamaan yang sudah eksak. Jadi udah diperiksa terlebih dulu bahwa turunan parsial M terhadap Y-nya akan sama dengan turunan N terhadap X. Parsial N terhadap X. Itu udah dipastikan terlebih dulu. Tapi kalau di depan aja, ini misalnya contoh yang ini ya. MXY-nya adalah 3XY ditambah Y kuadrat. Terus NXY-nya adalah 2XY ditambah X pangkat 3. Kan gitu kan? Oke, ini MXY-nya, ini NXY-nya. Dan kalau misalnya kita cari parsialnya masing-masing. MY, dia jadi gini, 3X plus 2Y.
Sementara nx, dia jadi 2y tambah 3x kuadrat. Ini aja udah nggak sama. Kalaupun ini diteruskan langkahnya, ini bukan merupakan solusi yang valid. Jadi, kita langsung aja ke poinnya ya. Bahwa untuk menyelesaikan non-eksak, itu yang tadi kita butuh yang namanya faktor integrasi. Gunanya faktor integrasi adalah untuk mengubah non-eksak ini menjadi eksak. Gitu. Oke, mungkin saya akan kasih tunjuk dengan notes yang lain ya, biar lebih jelas. Oke, seperti ini dia. Ini kayaknya nggak dikasih di buku, tapi saya lengkapin aja lah ya. Oke, nah jadi gini. Kita punya, tadi kan udah ya di depan ya, bahwa kalau ada persamaan diferensial biasa yang diberikan oleh mxy ditambah nxy aksen sama dengan 0, akan eksak kalau misalnya memenuhi kesamaan ini. Kan eksak kalau memenuhi kesamaan yang ini kan gitu kan. Nah, dia tidak eksak kalau misalnya tidak memenuhi kesamaan tersebut. Jadi dia bentuknya seperti ini. Sekarang pertanyaannya, gimana cara menyelesaikan kalau dia tidak eksak? Secara konsep kita bisa selesaikan, tapi dengan syarat kita harus mengubah dulu non-eksaknya ke eksak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengubah non-eksak ke eksak? Di situ kita butuh yang namanya faktor integrasi mu. Lalu jadi datang lagi pertanyaan selanjutnya kan gitu kan, bagaimana cara mendapatkan mu ini? Bagaimana cara mendapatkan faktor integrasi ini? Oke, perhatikan. Untuk menentukan mu, ini saya kasih tahu dari mana datangnya kan gitu, bukan sekonyong-konyong datang gitu kan. Nah, persamaan kita tadi ya, itu kita mengambil tekniknya secara ini ya, dari belakang gitu ya. Karena kita tahu bahwa kalau misalnya dia eksak, tentu akan memenuhi persamaan seperti berikut. Kita akan kalikan kedua ruas dengan mu. Sehingga ada mu xy, mxy ditambah mu xy, nxy, y aksen sama dengan 0. Saya kalikan mu dengan kedua ruas. Oke. Tapi di sini gini ya, ini kita beranjak dari sesuatu yang eksak terlebih dulu gitu kan, karena kita mau memecah siapa itu mu. So, syaratnya tadi agar eksak, ya, agar eksak kita ikutin persamaan yang di depan tadi bahwa m terhadap y, parsial m terhadap y harus sama dengan parsial n terhadap x. Karena kita sudah melibatkan mu di dalamnya, sekarang kita jadinya nulis gini, mu m y sama dengan mu n x. Parsialkan terhadap y, parsialkan terhadap x, gitu kan? Oke, kalau gitu kita turunkan. Nah, kita turunkan, hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi gini nih. M mu y yang dimaksud di sini adalah parsial terhadap y, ya. M dikalikan dengan parsial mu terhadap y ditambah m diparsialkan terhadap y dikali mu. Tahu ya dari mana ceritanya ya? Karena kan ini ngikutin konsep perkalian pada turunan. Jadi fungsi aslinya dengan turunan temennya gitu loh, ya kan? Oke. Nah, sama yang ruas kanan juga gitu. N mu x ditambah n x mu. Dalam hal ini mu x adalah parsial terhadap x dan nx juga sama parsial terhadap x. Oke, dan boleh dituliskan kembali sebagai berikut. Di langkah selanjutnya itu saya menggeser bagian si n-nya ini, n mu x-nya ke ruas kiri, dan bagian dari si ininya, si my mu-nya saya geser ke ruas kanan, jadi memenuhi kesamaan sebagai berikut. Oke, dan ini ekuivalen dengan bentuk ini, m mu y dikurang n mu x ditambah my dikurang nx dikali dengan mu, karena sama-sama ada mu-nya kan gitu kan. Sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Nah, dari situ kita ke halaman selanjutnya. Ini kita sebut sebagai persamaan I1. Ya, yang tadi yang kita dapat itu kita sebut sebagai persamaan I1. Penjabaran ini saya buat dalam mu-nya adalah fungsi dalam X saja ya. Oke, tapi dalam Y pun boleh, dan penjelasannya sebenarnya sama aja. Tapi kita
fokus untuk yang di persamaan di X-nya dulu, mu dalam fungsi X saja. Nah, penyelesaiannya menjadi begini. Tentu parsial mu terhadap Y tentu jadi 0 kan gitu kan? Karena kita hanya fokus di X-nya. Dan parsial mu terhadap X itu akan sama dengan turunan dari mu terhadap X. Gitu. Nah, jadi I1 tadi kita ubah menjadi M, tetap ada M di sana. Mu Y itulah yang jadi 0. Terus N tetap N. Dan mu X-nya adalah du dx. Dan bagian ini kita tetap tuliskan kembali semuanya. Jadi ada MY dikurang NX kali mu sama dengan 0. Oke. Penjelasan yang slide halaman 13 ini ya. Karena di situ dia langsung lompat aja gitu. Jadi ini penjelasannya. Sehingga dari situ ini tentu jadi 0 kan gitu kan. Jadi ini sisanya adalah negatif N du dx ditambah MY dikurang NX mu sama dengan 0. Atau boleh dituliskan kembali sebagai MY dikurang NX dikali dengan mu sama dengan N dikali dengan du dx. Sama kan ya? Ini ya langkah di sebelah sini dengan langkah yang sebelah sini. Oke, karena sama, jadi kita boleh menuliskan d mu dx. Saya tadi, salah sebut, ini bukan u ya, mu ininya ya. D mu dx sama dengan my dikurang nx kali dengan mu. Oke, ini yang ada di slide halaman 13, nanti kita akan lihat juga ya slide-nya. Nah, ini kita sebut saja sebagai persamaan I2. Ini kita sebut saja sebagai persamaan I2. Bagaimana kalau mu-nya dalam fungsi y? Sebenarnya proses mendapatkannya pun sama. Gitu, prosesnya ya seperti ini juga, tapi nanti berarti do mu do y-nya yang sama dengan d mu dy gitu. Tapi di sininya dia jadi 0 kan gitu kan. Do mu do x-nya yang dia jadinya 0. Oke, tapi itu kita nggak permasalahkan dulu. So, persamaan ini tadi sekali lagi adalah persamaan I2. Nah, beranjak dari persamaan I2, kita bisa menuliskan sebuah fungsi Gx. Oke, Gx ini didapat dari My dikurang Nx per N. Oke, My dikurang Nx per N. Sehingga penulisan untuk d mu dx-nya itu bisa dituliskan kembali sebagai Gx kali mu. Gitu ya. Kita substitusi Gx-nya ke ini, persamaan I2 ini tadi. Nah, bentuk ini akan ekivalen dengan d mu per mu sama dengan Gx dx ya, tukar kali silang ini kan. Yang kalau misalnya kita integralkan kedua ruas, kita akan mendapat ln mu sama dengan integral dari Gx dx. Atau, nah ini dia, inilah faktor integrasi yang kita bilang tadi, bahwa mu akan sama dengan E pangkat integral dari Gx dx. Ya. Jadi cara mencari mu-nya seperti itu. Jadi kita tentuin siapa Gx-nya ini tadi. Mu-nya adalah mu-nya adalah E pangkat integral dari si Gx dx tadi. Gitu ya. Gx-nya didapat dari mana? Gx-nya didapat dari ini. My kurang nx per n. Gambarannya seperti itu ya. Nah, jadi kita kembali ke slide-nya. Ini dia. Kita lihat di sana. Oke. So, ini nggak usah kita bahas ya, karena ini persamaannya belum eksak. Nah, ini ya tadi dia langsung cerita aja gitu, tiba-tiba udah ada aja si siapa namanya si d mu dx sama dengan my dikurang nx per n mu gitu. Tadi kita udah jabarkan gimana ceritanya. Oke, udah tahu lah ya. So, kita ke soalnya. Let's say diberikan persamaan 3xy ditambah y kuadrat ditambah x kuadrat ditambah xy y aksen. Kita tahu bahwa ini non eksak. Jadi untuk menyelesaikannya kita harus tahu dulu faktor integrasinya. Tadi faktor integrasinya apa? Ini kan ya dari Gx-nya ya, dari Gx-nya. Kalau di sini dia langsung nunjukin penyelesaiannya
Tapi saya mau kasih tambahannya aja ya, bahwa GX-nya tadi apa? MY kurang NX per N, kan gitu kan? Jadi, ini sama dengan, ini bagian M, ini bagian N. Nah, jadi MY-nya apa gitu kan? MY-nya itu ya kita turunkan ini terhadap Y. Berarti jadi 3X, kan gitu kan? Ini kan dianggap sebagai konstanta X-nya. Terus Y kuadrat kalau diturunkan dia jadi 2Y ya. 2Y. Kelihatan nggak ini nanti ya? Sebentar, saya bikin ke bawahnya aja nih biar kelihatan. Oke, ini ke sebelah sini. So, sekali lagi, GX-nya diberikan oleh MY. MY berarti 3X ditambah 2Y. Oke, 3X tambah 2Y. Dikurang. Nah, dikurang apa nih? Ini diturunkan terhadap X. Berarti 2X. Kalau XY diturunkan terhadap X, Y ya. Plus Y. Per. Oke, N. N-nya apa? Yang ini. X kuadrat plus XY. Oke, ini kalau diberesin jadi apa nih? 3X kurang 2X jadi X. 2Y kurang Y. Jadi Y per X kuadrat plus XY. Bisa difaktorkan ya. X-nya bisa dikeluarkan jadi X kali X plus XY. Tentu ini boleh saling membagi. X plus XY. X plus XY, sorry. X plus Y ya. Buru-buru amat sayanya. Ini X plus XY. Plus Y. Oke. Nah, jadi kita bisa saling membagi nih si X plus Y-nya nih. Jadi gini. Sehingga ini jadi 1 per X. Oke. 1 per X. Untuk mendapatkan mu, ini tentu diambil dari E pangkat integral GX. So, ini adalah E pangkat integral dari 1 per X dx, kan gitu. Integral 1 per X dia jadi ln X kan ya, ln mutlak X ya. Berarti ini sama dengan E pangkat ln mutlak X. Plus C, boleh ditulis? Boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya, walaupun sebenarnya nanti kamu nggak melibatkan C untuk perhitungannya. Jadi ini hanya langsung aja X. Ya nggak? E pangkat ln X kan hasilnya jadi X. Nah, itu ya. Nah, ini dah hasilnya ini nih. Hasilnya ini dia. Oke. Tapi kalau ini dia ngambilnya dari kesamaan ini. D mu dx sama dengan gitu kan. Si apa namanya? Mu per X gitu. Jadi mu per X ya udah dia bikin kesamaan mu X sama dengan X. Tapi kalau kalian mau tahu ceritanya dari mana ya datangnya dari sini. Dan saya sih sarankan cari faktor integral biar nggak lupa rumus sih gitu. Cari GX-nya dulu, terus baru cari si mu-nya gitu. Oke, nah dikalikanlah faktor integrasi ini tadi terhadap persamaan kita, sehingga persamaan kita yang eksaknya ya dari yang non eksak tadi ini non eksaknya, sehingga eksaknya dia jadi seperti ini. Oke, si 3x kuadrat y tambah xy kuadrat karena kan udah dikali x ya. Terus ini juga sama nih, jadi x pangkat 3 ditambah x kuadrat y, ya aksen sama dengan 0. Dan solusinya apa? Dengan teknik yang tadi sudah diberikan, kita udah bisa pakai teknik yang tadi ya, pakai psi x gitu kan, cari integralnya, terus cari turunan psi terhadap y-nya, samakan dengan n-nya. Nah, dapatlah solusi akhirnya secara implisit adalah sebagai berikut. Bisa nanti kalian buktikan juga. Dan di textbook kayaknya ada sih. Itu dia udah kasih sama solusi lengkapnya juga. Oke, itu dia penjelasan mengenai persamaan diferensial eksak dan persamaan diferensial non-eksak yang melibatkan faktor integrasi di dalamnya. Demikian pembahasan untuk materi hari ini. Semoga boleh bermanfaat dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.